Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini kita akan eh, membahas bagaimana membuat pengolahan data sederhana menggunakan kontrol list view. Jadi di sini sudah ada sebuah project baru dengan sebuah form 1. Oke, sebelum mulai akan kita ubah dulu start position dari form menjadi center agar form muncul tepat di tengah eh, tampilan monitor pada saat dijalankan. Oke, ada beberapa kontrol yang mesti ditambahkan. Kontrol pertama itu kita tambahkan label dengan nama label 1 dan properti teksnya itu kita ganti dengan putih barang. Jadi pada contoh kali ini kita akan coba membuat sebuah pendataan barang yang mana terdiri dari kode barang dan nama barang. Oke, baik. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah text box. Nah, text box ini name-nya, properti name-nya akan kita ubah menjadi txt kode barang. Nah, berikutnya kita akan tambahkan label untuk nama barang. Label 2, properti teksnya nama barang. Oke, kita akan geser sedikit biar kelihatan lebih rapi. Berikutnya kita akan tambahkan text box untuk menginputkan nama barang, yang mana properti name-nya akan kita ganti menjadi txt nama barang. Oke, nah baru kemudian kita lanjutkan dengan menambah sebuah list view untuk menampilkan daftar list barang yang di data. Kita geser sedikit supaya rata. Nah, jadi list view ini sebenarnya kontrol yang digunakan untuk menampilkan daftar item ya atau daftar data. Tipe-tipe list view itu ada banyak. Di sini bisa kita lihat tipe view-nya dapat berupa icon, dapat berupa detail data, dapat berupa small icon, list biasa, dan time. Oke, jadi pada contoh ini kita akan coba menggunakan tipe view details. Oke, tipe view details yang mana untuk menampilkan daftar barang dalam bentuk tabular atau bentuk tabel. Oke, berikutnya kita akan mencoba edit columns-nya. Nah, di sini kita akan coba tambah sebuah kolom, di mana kolom 6 teks pada kolomnya kita ganti kode barang. Oke, nah sini sudah terbentuk sebuah kolom kode barang. Nah, kita tambahkan lagi kolom, tombol F. Nah, di sini teksnya kita ganti dengan nama barang. Oke, di sini kita bisa geser supaya lebih isi kontennya dapat tampil dengan baik. Nah, berikutnya properti dari list view kita ganti properti full row select-nya sebagai true agar nanti item-item yang pada list view itu dapat dipilih atau dapat diselect. Oke. Nah, agar terlihat jelas batas antar item, berikutnya kita akan ganti properti grid line-nya juga true. Nah, jadi akan kelihatan garis-garis samar pembatas antara item satu dengan item yang lain. Oke. Nah, berikutnya kita akan tambahkan sebuah tombol button 1. Name-nya kita akan ganti menjadi btn add untuk menambahkan inputan yang di input di text box masuk ke dalam list view. Dan
properti teksnya add. Nah, berikutnya kita akan tambah sebuah button lagi. Kita akan buat button edit, name-nya button edit, teksnya edit. Oke. Nah, tambahkan satu button lagi untuk hapus. Name-nya kita ganti dengan btn delete, dan properti teksnya kita ganti dengan delete. Oke. Lalu kita tambahkan lagi dengan button reset, yang mana digunakan untuk menghapus semua data yang ada di dalam list view. Lalu kita buat button properti teksnya kita buat reset. Oke. Jadi di sini ada beberapa kontrol ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kontrol, dua label, 2 dashboard, 1 list view, dan 4 button. Oke. Nah, jadi untuk pertama sekali kita akan fokus di tombol add. Oke, kita akan masuk ke tampilan code-nya. Button add pada event pada saat diklik. Nah, jadi ini baris program untuk menambahkan data baru ke dalam list view. Jadi untuk menambahkan data baru ke dalam list view itu kita harus membuat sebuah variabel dengan tipe list view item, karena setiap item di dalam list view itu dianggap sebagai objek list view item. Nah, jadi kita deklarasikan item baru list view item dengan isi kolom pertama itu kita baca dari textbox 1 txt kode barang .text. Nah, jadi pada saat membuat list view item baru, nah kita harus memasukkan isi dari txt kode barang untuk data di kolom pertama, yaitu kolom kode barang. Berikutnya untuk menambahkan kolom di nama barang, kita bisa menggunakan item baru .setItems.add txt nama barang .text. Nah, setelah objek item baru ini, yaitu objek list view item ini selesai, kita dapat menambahkannya langsung ke dalam list view item. List view 1.items.add item baru. Oke. Nah, jadi list view 1 ini adalah objek kontrol yang kita gunakan di tampilan. Name-nya adalah list view 1. Nah, .items berarti kumpulan objek-objek item yang terdapat di list view 1. Nah, karena kita mau menambah, berarti kita akan panggil metode add. Add, apa yang di add itu adalah objek item baru yang baru saja kita buat di sebelumnya. Oke. Nah, baik, kita akan coba jalankan. Misalkan kode barang adalah angka 001, nama barang adalah pakaian. Kita coba add. Oke, baik. Nah, jadi apa yang diinputkan di textbox 1.text akan masuk ke dalam list view 1. Nah, jadi sesuai dengan source code yang ada, data kode barang dan nama barang ini pertama kita masukkan dulu ke sebuah objek baru, yaitu list view item. Nah, setelah data-datanya sudah dimasukin, baru item baru tersebut kita tambahkan ke dalam list view 1. Oke. Nah, baik, ini sudah berhasil. Berikutnya, agar mempermudah pemakaian, setelah pengisian textbox-nya kita akan kosongkan. Oke. Nah, berikutnya adalah edit.
Nah, untuk edit ini tujuannya untuk merubah data yang sudah terdaftar di dalam list V1. Nah, jadi alur prosesnya adalah kita harus memilih dulu item yang akan diubah. Nah, data item tersebut akan muncul di textbook yang disediakan. Lalu kita lakukan perubahan yang diinginkan. Lalu kita klik edit. Nah, jadi data tersebut akan kembali tersimpan ke list V1. Oke, jadi pertama sekali kita akan buat sebuah event list V1 list item selection change. Nah, ini adalah event yang akan berjalan pada saat terjadi perubahan pemilihan item di dalam list view. Nah, jadi di sini kita sediakan dulu sebuah variabel item list view as list view item. Oke. Nah, di sini kita harus pastikan dulu apakah item yang dipilih itu dalam keadaan terpilih. Kalau iya, item list view itu sama dengan e.item. Atau kalau memang ingin dirubah berdasarkan indeks, kita juga bisa menggunakan indeks item index hasil kecil. Jadi kita langsung bisa mendapatkan indeks dari item yang sedang dipilih. Oke. Nah, berikutnya kita akan tampilkan di dalam textbox txt kode barang teks itu sama dengan item list view dot text txt nama barang teks sama dengan item list view dot sub item dot text. Oke, baik, kita akan coba. Pertama kita tambahkan dulu ke nomor 1 pakaian. Nah, sudah ditambahkan, sekarang kita coba klik. Oke, yang dipilih item yang terpilih akan muncul di textbox. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan. Di sini kita bisa sub items ke indeks ke-1 ya, kolom ke-1. Jadi indeks kolom itu kalau di list view itu dimulai dari 0. Jadi .text ini secara otomatis akan mengambil data di kolom pertama. Jadi kalau sub items ini kita langsung membaca indeks data dari indeks kolom tertentu. Nah, jadi .text ini kita juga bisa ganti dengan sub items 0 .text. Nah, jadi hasilnya bakal sama. Oke, baik. Setelah terpilih, maka kita akan coba buat code untuk button editnya. Edit. Nah, pada saat edit kita harus pastikan dulu apakah data yang ada di textbook ini merupakan data yang data yang diperoleh dari list view yang kemudian akan diedit atau itu data baru. Nah, jadi untuk memeriksa, kita periksa dulu. Atau ya pemeriksaan juga kita bisa cek melalui indeks. Jadi ada dua cara. Apakah item list view tidak nothing, artinya ada objeknya atau kosong, atau kita bisa dengan mudah menggunakan indeks. Karena apa? Variabel item list view dan item index otomatis akan terisi pada saat terjadi pemilihan list view, item di list view. Jadi kalau tidak pernah dipilih sama sekali, item index ini pasti kosong.
Nah, jadi untuk menjaga supaya item index ini oh maaf tadi bukan kosong ya. Item index ini setiap item pada list view itu dimulai dari indeks 0. Jadi kalau 0 itu untuk item pertama, 1 item kedua, dan seterusnya. Jadi untuk memeriksa ini kita harus sediakan dulu, buat dulu mekanisme pada saat form1 di load. Item indeksnya pastikan dulu -1. Nah, jadi ini kondisi di mana tidak ada item yang terpilih di list view. Jadi kalau item indeksnya lebih besar sama dengan 0, maka kita akan lakukan perubahan dot items di index item index dot sub items yang ke 0 dot teksnya kita akan ganti dengan txt putih barang yang baru, list view 1 dot items item index dot sub items ke 1 yaitu nama barang, txt nama barang dot text. Oke, berikutnya jangan lupa kembalikan item index kembali ke -1, artinya pemilihan itu kita hilangkan, lalu text boxnya kita kosongkan. Oke, baik. Sekarang kita akan coba lakukan edit. Isi dulu. Kita pilih. Nah, pada saat kita pilih, nilai item index akan langsung terisi dengan nilai item yang sedang dipilih. Lalu teks kode barang. Teks kode barang akan mengambil item list view yang sedang terpilih di kolom ke 0. Di kolom ke 0, yaitu kode barang K01. Text nama barang akan berisi nilai dari list view, item list view di kolom ke 1. Itu pakaian. Nah, sekarang kita akan coba ganti pakaian formal. Lalu kita coba akan edit. Nah, pada saat edit kita periksa dulu apakah item index lebih besar sama dengan 0, artinya apakah ada item yang sedang dipilih. Kalau ada, maka list view 1.items di indeks ke sedang terpilih tadi, kasus ini 0 ya. Pada saat ini item index yang terpilih itu indeks 0, karena data itu dimulai dari indeks 0. Di kolom ke 0 berarti kolom kode barang. Properti teksnya kita ganti dengan nilai dari kode barang text tadi ya, K001. Lalu list view 1 items di indeks ke yang terpilih di nasi yang pertama. Di kolom ke 1 yaitu nama barang. Properti teksnya atau isinya kita ganti dengan nilai dari teks nama barang text dari sini. Nah, setelah ini isi list view 1 kita ubah, berikutnya item indeksnya kita set kembali menuju -1. Dalam arti kata ini sebagai penanda bahwa menghilangkan pemilihan yang ada di list view. Lalu kita kosongkan teks kode barang dan nama barang. Oke. Oke, baik. Untuk teknik kedua, yaitu menggunakan item list view. Nah, di sini kita akan coba komentarkan dulu. Kita akan mencoba langsung mengakses objek item list view yang diperoleh dari list view item yang terpilih. Jadi kita akan cek dulu apakah is nothing item list view. Nah, kalau ternyata
ada item yang terpilih, item list view pasti akan berisi sebuah objek. Tapi kalau tidak ada item terpilih, item list view akan berisi nilai nothing. Oke, di sini kita akan langsung update isi list view-nya. Untuk sub items 0 untuk kolom kode barang. Nah, lalu kita nulkan list view-nya. Nothing. txt kode barang text, kita kosongkan isi nama barang text, kosongkan. Oke. Nah, kedua teknik akan menghasilkan hasil yang sama, cuman bedanya adalah yang satu kita menggunakan item index. Nah, kita menggunakan indeks dari data yang terpilih. Yang satu kita langsung menggunakan objek item yang terpilih. Nah, jadi ada dua teknik. Keduanya sama, hasilnya sama, tergantung kepada Anda teknik mana yang cocok menurut Anda, karena hasilnya akan sama. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan edit, menggunakan objek item list view yang diperoleh dari item yang terpilih. Oke, kita akan coba. Pertama kita tambahkan dulu, lalu kita klik supaya data ini dapat kita ubah. Lalu setelah kita ubah, kita akan coba edit. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama persis dengan penggunaan indeks. Jadi mana saja itu tidak ada masalah. Oke. Nah, berikutnya kita akan fokus ke tombol delete yang mana digunakan untuk menghapus data dari list view yang dipilih. Oke, jadi kita pertama pilih kontrolnya yaitu button delete, lalu kita klik. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya, cek dulu. Jadi pengecekannya hampir sama dengan seperti edit ya. Jadi kita pastikan dulu ada nggak item yang dipilih. Jadi untuk dihapus. Jadi kalau nggak ada item yang dipilih untuk dihapus, jadi nggak tahu mana data yang akan dihapus. Nah, jadi kita cek. Kita bisa cek langsung pakai item list view. Jadi kita bisa cek langsung. Nah, di sini item start remove. Ada pilihan remove si item list view. Nah, ini teknik yang pertama. Yang teknik yang kedua, if item index besar sama dengan 0, list view 1.items.remove add. Nah, kalau ini menggunakan index, item index. Nah, keduanya akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, jadi salah satu kita akan komentarkan. Kita pilih salah satu saja. Oke, kita akan coba jalankan. Satu, nama barang pakaian. Kita tambahkan dulu. Lalu kita pilih untuk dihapus. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa data yang terpilih tadi hilang atau terhapus dari list view 1. Oke, jadi tombol delete-nya berjalan dengan baik. Hanya saja perlu kita tambahkan untuk mengosongkan text box setelah proses penghapusan dilakukan. Step ketiga, text kita masukkan, text kita masukkan. Oke, jadi kita coba lagi. Nomor 1 pakaian, kita tambah. Kita pilih untuk dihapus, kita pilih. Oke, semua terhapus. Oke, data yang terpilih terhapus. Oke, berikutnya kita akan buat tombol untuk tombol reset. Ya, tombol reset.
Nah, tombol reset ini digunakan untuk menghapus sekaligus semua data yang ada di dalam list view. Nah, coba kita buat button reset pada event click. Nah, menghapus data pada list view itu sangat mudah. Kita tinggal panggil property items, langsung kita panggil method clear. Nah, di sini akan menghapus atau membersihkan semua item-item yang terdapat di dalam list view. Oke, coba kita coba kan satu pakaian. Oke, kan nomor 2 batas. Oke, kan nomor 3 spare part. Oke, nah kita akan coba hapus sekaligus. Nah, jadi dengan item start clear ini semua item-item yang terdapat dalam list view semua akan dihapus. Oke, baik. Jadi pada video tutorial ini hanya membahas bagaimana mengelola data pada list view yang mana belum sampai menggunakan database, hanya sebatas manipulasi data di dalam list view. Oke, baik, sampai di sini video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.